Nikmatnya bihun goreng disiram dengan kuah kacang tentu menggoda. Apalagi ditambah dengan potongan bakwan ataupun tahu goreng. Nikmat ya pemirsa, awas jangan sampai tergoda, tunggu jam berbuka dulu ya. Mie yang terbuat dari tepung beras ini memiliki kandungan yang sama dengan nasi. Tapi benarkah kalau bihun lebih baik daripada nasi? Bihun sama dengan nasi itu adalah fakta jika dilihat dari kandungan kalorinya. Loh kok bisa seperti itu? Dalam 100 gram nasi mengandung kira-kira sebanyak 175 kilokalori. Dan itu setara dengan 50 gram bihun. Namun, jika bihun diambil kira-kira 100 gram sama dengan nasi, maka kandungan kalori bihun jauh lebih besar, hampir 2 kali lipat dibanding nasi. Kok bisa ya? Karena bihun ini terbuat dari tepung beras. Sehingga jumlah yang dipakai dalam 100 gram jauh lebih banyak dibanding dengan nasi 100 gram. Belum makan kalau tidak makan nasi. Begitulah kebiasaan yang dimiliki masyarakat Indonesia. Tapi tidak bagi Anda yang memiliki riwayat diabetes ya, karena harus menjaga asupan makanan yang Anda konsumsi. Nah, fakta atau mitos ya kalau orang dengan diabetes lebih baik konsumsi bihun daripada nasi? Itu adalah mitos. Jadi bagi penyandang diabetes atau diabetesi, itu jauh lebih baik mengkonsumsi nasi dibanding bihun. Kok bisa? Karena nasi, apalagi nasi beras yang baru dipanen, kemudian baru ditumbuk dengan kandungan seratnya yang banyak, yang sering kita lihat beras yang warnanya agak kekuningan, itu kaya akan serat dan itu jauh lebih baik. Kok bisa ya? Karena dia ikut mengandung indeks glikemik yang rendah. Kadar gulanya menjadi jauh lebih lambat naik dibandingkan dengan beras yang putih. Apalagi dalam bihun yang putih seperti ini, yang sudah digiling tepungnya menjadi tepung beras, indeks glikemiknya lebih tinggi dibanding dengan beras yang baru saja ditumbuk. Mau langsing, gak usah pusing. Lakukan olahraga rutin dan jaga asupan makanan Anda. Dengan menghindari makanan tinggi lemak dan mengonsumsi buah serta sayur, benarkah kalau bihun baik dikonsumsi saat sedang diet? Ini adalah mitos. Loh kok bisa ya seperti itu? Ya, secara energi, bagi mereka yang ingin berdiet artinya kita harus perhatian pada jumlah energinya. Nah, secara energi antara bihun maupun nasi dalam jumlah yang sama, memang betul bihun lebih tinggi, hampir 2 kali. Namun jika nasi diambil 1 porsi dengan bihun 1 porsi, nasi 1 porsi kira-kira 100 gram. Bihun 1 porsi kira-kira 50 gram. Maka mereka mempunyai jumlah kalori yang hampir sama. Tapi yang harus diingat bahwa bihun ini mempunyai indeks glikemik yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasi, terutama nasi yang berasal dari beras yang baru ditumbuk dengan kadar seratnya yang jauh lebih tinggi. Fakta mitos selanjutnya, katanya orang dengan alergi tepung lebih baik mengonsumsi bihun daripada mie. Benarkah? Dan itu adalah fakta. Jadi bagi mereka yang menderita alergi untuk gluten, itu akan jauh lebih baik mengkonsumsi bahan-bahan yang berasal dari tepung beras atau bahan-bahan yang berasal dari beras dibanding dengan yang dari terigu. Kok bisa seperti itu? Ya, karena gandum itu kaya akan protein yang dikenal sebagai gluten. Dan bagi mereka yang sensitif atau alergi terhadap gluten, maka itu sangat tidak dianjurkan. Maka paling aman untuk mengkonsumsi bahan makanan yang berasal dari beras. Saat sulit untuk buang air besar, rasanya pasti tak nyaman ya. Pola hidup yang tak sehat menjadi penyebabnya. Kalau sudah begini, ada baiknya Anda mengonsumsi buah yang tinggi serat seperti pepaya dan juga pisang. Nah, selain buah dan sayuran, mengonsumsi bihun juga dapat memperlancar pencernaan. Itu fakta atau mitos? Ya, itu adalah mitos. Kenapa bisa mitos? Ya, kandungan bihun dengan kandungan nasi hampir sama saja. Nah, bihun ini umumnya kandungan seratnya sudah minimal sekali dibandingkan dengan nasi yang berasal dari beras yang baru saja ditumbuk. Itu kandungan seratnya jauh lebih tinggi. Sehingga dengan kandungan serat yang lebih baik, lebih banyak tentunya akan sangat bagus untuk saluran cerna kita. Bagaimana, tertarik mengonsumsi bihun untuk berbuka puasa? Supaya Anda mendapatkan manfaatnya bagi kesehatan, yuk simak tips berikut ini.
Bagi Anda yang suka mengkonsumsi bihun, bagaimana cara yang terbaik untuk mengkonsumsi bihun? 1. Perhatikan jumlahnya. Jumlah bihun yang paling baik adalah kira-kira sebanyak 1 mangkok kecil atau kira-kira 50 gram, itu setara dengan nasi. Jadi nasi 100 gram setara dengan bihun 50 gram. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah jangan mengkonsumsi bihun tok atau nasi tok. Kalau mengkonsumsi makanan itu harus dengan menu yang seimbang. Kenapa? Karena bihun adalah pengganti nasi, karena kandungan karbohidratnya cukup tinggi. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengkonsumsi bihun. 1. Perhatikan jumlah protein yang ditambahkan. Yang kedua, perhatikan juga jumlah sayur yang akan ditambahkan supaya kita mendapatkan tambahan serat. Dan yang ketiga, perhatikan jumlah minyak yang diberikan. Sering sekali bihun ini ditambahkan dengan minyak yang berlebihan. Tujuannya untuk menghindari terjadinya perlengketan supaya tidak terjadi penggumpalan. Namun harus diperhatikan minyak yang ditambahkan jangan berlebihan. Biasanya sekitar 1-2 sendok teh saja untuk mendapatkan menu yang seimbang sehingga tidak terjadi kelimpahan kalori yang berlebihan. Lalu yang berikutnya, kapan jadwal yang terbaik untuk mengkonsumsi bihun? Sering sekali bihun dimakan sebagai camilan. Jadi setelah habis makan nasi, lalu untuk snacknya diambil bihun bersama dengan bakso. Ini adalah hal yang tidak betul. Kenapa? Bihun itu adalah pengganti nasi. Jadi kalau sudah makan nasi, jangan lagi ditambahkan dengan bihun. Pilihlah salah satu. Mau nasi dengan menu seimbang atau bihun dengan menu yang seimbang. Bagi kita-kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, maka sering sekali kita lihat banyak sekali bihun dipakai sebagai menu buka puasa. Jadi diberikan bihun goreng dengan siraman kuah kacang. Bolehkah itu? Boleh saja asal konsumsinya tidak berlebihan. Jadi hanya kira-kira 1 porsi saja. Yang harus diingat, kuah kacangnya jangan berlebihan. Kenapa? Kuah kacangnya itu rasanya pedas sekali ya, dengan rasa cuka ada sedikit, dengan rasa pedas yang luar biasa. Bagi yang menjalankan puasa selama 12-14 jam, perhatikan makanan-makanan yang merangsang. Merangsang seperti apa? Merangsang rasa pedas yang tinggi, rasa asam yang tinggi, supaya membuat pencernaan kita menjadi jauh lebih sehat.